Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan 13 ayat yang pertama. Saya bacakan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia dan kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, tetapi kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dengan jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian yang kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya karunia seseorang, sebetapa hebatnya karunia seseorang yang mengatakan, kamu datang kepada seorang hamba Tuhan dan mengatakan, ibu, kamu punya 5 anjing di rumah. 1 anjingmu sudah mati, 4 anjingmu menikah lagi. Betul, dahsyat ini hamba Tuhan. Lalu ada hamba Tuhan yang berkata satu perkara, ibu, engkau punya masa lalu yang sangat buruk. Engkau punya masa lalu yang sangat mengerikan. Tuhan tahu, Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tetapi ujung-ujungnya membuat orang bergantung kepada hamba Tuhan itu tidak mandiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Bahkan hamba Tuhan itu membelokkan jalan Tuhan, mengerti tentang kasih setia Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dia belokkan. Jangan pernah ikuti hamba Tuhan tersebut. Sebetapa dahsyatnya karunia-karunia yang dimunculkan. Sebetapa hebatnya tanda-tanda ajaib yang dia munculkan. Karena ia membuat engkau jauh daripada Tuhan Allahmu. Karena dia membuat engkau bergantung kepada Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berhala adalah seseorang yang kamu yakini, kamu percayai, kamu bergantung pada orang tersebut. Anakmu bisa jadi berhalamu. Orang tuamu bisa menjadi berhalamu. Bahkan kekayaanmu bisa menjadi berhalamu. Kenapa demikian? Orang yang bergantung penuh, orang yang memuja seseorang atau harta benda melebihi Tuhan Allahnya, itu disebut dengan sebuah kata kesia-siaan, dosa besar, dan itu sama saja dengan menyembah berhala. Banyak orang Kristen yang katanya percaya kepada Tuhan, tapi masih saja kepingin mendengar ramalan-ramalan. Kalau ramalan cuaca enggak apa-apa ya. Pergi ke dukun, pergi ke suhu, percaya kepada dukun, percaya kepada suhu. Dan dia bisa berkata kepada kakaknya, loh kak, betul loh yang dikatakan dukun itu, persis sama, hebat dukun itu. Sesungguhnya dukun itu membawa engkau jauh dari tahta kasih karunia Tuhan. Dan akibatnya engkau terputus dengan tata kasih karunia Tuhan. Dan akibatnya engkau murtad. Berapa banyak anak Tuhan yang mempersekutukan Tuhan dengan dukun dan suhu. Saya banyak mendengar sharing orang-orang kepada saya. Bapak Pendeta, saya kemarin pergi ke Jogja. Pergi ke seorang suhu, seorang dukun. Semua yang dikatakannya adalah tepat adanya. Saya harus melakukan ritual mandi kembang di tengah malam, jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Dan saya tanya kepada dia, kamu lakukan? Iya. Hasilnya apa? Flu berat. Puji Tuhan. Dan begitu banyak orang yang lebih mempercayai dukun daripada mempercayai Tuhan. Anakku ini jodohnya siapa? Oh, jodohnya anakmu sedang terhalang. Siapa yang menghalangi? Orang besar. Berarti gendut orang itu ya.
Yang harus kamu lakukan adalah anakmu mandi kembang. 7 rupa, 7 sungai. Dan setelah itu anakmu akan menikah. Ya, dengan orang gila di samping sungai. Kita percaya hal seperti itu, tetapi sebenarnya itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dan begitu banyak orang yang ngakunya anak Tuhan masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau diberitahu, lebih banyak ngeyelnya daripada menerima kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang bergantung kepada harta bendanya, yang seakan-akan harta bendanya itu adalah pengganti Tuhan. Rasa aman kita adalah di tangan Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Rasa aman kita di tangan Tuhan. Yang ada suami istri kebetulan duduk bersebelahan. Kasih rasa amanku di Tuhan, bukan di tubuhmu yang besar. Ya, rasa amanku di tangan Tuhan, bukan di depositomu yang besar. Rasa amanku di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan jelas sekali menegur orang-orang yang mempersekutukan kuasa gelap dengan kuasa dari Tuhan. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Bilang sama papa mama. Papa mama, tidak usah tanya-tanya suhu. Tidak usah tanya-tanya dukun. Yesusku, mana ada lawan. Ya kan? Dengan bahasa daerah. Yesusku, sehingga ada lawan. Tidak ada lawan. Iblis pun dibuat gemetar. Alam maut pun diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hei sengat maut, kamu di mana? Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari tata kasih karunia Tuhan mulai sekarang. Dahsyat Tuhan kita. Oleh karena itu, semakin yang pertama, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang cemburu. Ketika engkau percaya kuasa lain dibanding kuasa Tuhan, hidupmu tidak akan pernah diberkati. Hidupmu akan berjalan di dalam kutuk, bukan di dalam anugerah. Walaupun engkau pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Orang yang menerima Tuhan Yesus secara Juru Selamat secara pribadi, kutuk itu tidak ada di dalam dirinya, tetapi kutuk itu mengintip dirinya. Saya mau tanya sekarang, papa mamamu yang bakat diabetes, yang pernah terkena diabetes, anaknya potensial resiko terkena diabetes enggak? Oh iya. Kalau engkau berkata kutuk enggak ada sama sekali waktu kamu percaya sama Tuhan Yesus, udah hilang semua. Kamu harus konsisten dong. Sakit penyakit itu kutuk loh. Tapi kenapa kamu bisa kena? Tapi kamu gak menjaga dirimu. Jadi kita mempelajari silsilah keluarga. Oh, mamaku diabetes, papaku hipertensi, aku diabetes and hipertensi. Gitu ya, seperti itu. Aku harus waspada. Kalau makan fast food harus waspada. Walaupun diskonan menggoda, OVO 30%. GoPay 50%. Pokoknya aku harus tahan diri. Karena aku tahu aku tidak boleh terkena kutuk penyakit mereka. Tetapi kamu berkata, aku anak Tuhan. Aku bebas dari kutuk. Dan kamu makan dengan semena-mena. Darah tinggi, diabetes, mati dan minta masuk surga. Sesuatu deh. Tapi untungnya Tuhan baik ya. Mati tetap masuk surga yang percaya sama Tuhan, amin. Amin. Tapi tersiksa di muka bumi ini. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga mulut. Mulut itu benda paling kecil. Ya gak kecil amat sih. Ada yang lebih kecil yaitu lubang hidung. Ya kan? Tapi mulut dan lubang hidung itu yang membuat engkau binasa. Kok bisa? Kalau kamu flu, kamu selera makan enggak? Enggak, karena kamu tidak mencium bau masakan. Yang kamu cium adalah bau ingusmu. Enggak enak. Mana ada orang yang mencium bau ingus, sedapnya, harumnya. Ini orang stres, gitu ya, seperti itu. Jadi hidung dengan mulut, kamu mengecap, ya,
mengecap sesuatu, kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak bisa mengontrolnya, binasa. Lidah itu bagian paling kecil. Kalau kamu nggak bisa mengontrolnya, kamu binasa. Banyak orang yang kepingin hidup di dalam perjanjian berkat. Siapa yang kepingin ikut di dalam perjanjian berkatnya Tuhan? Angkat tangan. Loh ada loh, berkat Tuhan tuh ada. Angkat tangan. Ya nggak angkat tangan berarti nggak mau. Ya kan? Angkat tangan. Ini ngancem Mbak Tuhan. Ngancem angkat tangan. Lambai-lambaikan tangan. Toleh kiri kanan. Aku mau hidup dalam perjanjian berkat. Ya, toleh kiri kanan. Loh iya dong. Lah selanjutnya, next. Tetapi kita tidak menjaga lidah kita gosipin orang lain. Kamu tahu anaknya Tante Laura, gendutnya minta ampun. Gitu mau laku. Tapi kalau giliran dia digosipin orang, maunya apa sih? Maunya apa sih gosipin aku? Kurang kerjaan. Egois. Kamu banyak bicarain orang, tapi orang bicarain kamu gak boleh. Kita ini sebenarnya punya dosa warisan yang sangat mengerikan. Suka gosipin, gak suka digosipin. Betul gak? Betul. Kita di dalam pertemuan. Iya kan? Pertemuan komsel wanita. Gak tahu. Itu loh Koko itu. Gitu ya. Ganteng-ganteng baunya lebus. Waduh. Gak bener itu. Gak baik itu. Koko itu. Gak enak. Lalu kita doa malam. Tuhan, berkati kehidupanku. Kutuk dan berkat bagaimana bisa berjalan dalam bersamaan. Kamu hidup di dalam kutuk. Minta berkat. Tuhan berkata, mimpi kali ya. Karena firmanku tidak kamu lakukan. Tetapi kamu meminta perjanjian berkat di dalam aku. Oleh karena itu, gosipin orang tuh yang baik-baik. Anaknya Tante Laura, walaupun gemuk, cantik, rupawan. Hatinya baik. Kenapa sih muji orang lain tuh kok susah? Susahnya itu cari kambing hitam, cari kesalahan orang lain aja. Seakan-akan orang lain tuh jelek luar biasa. Dan hidupmu kebaikan. Bukankah firman Tuhan terkatakan? Hendaklah kata-katamu penuh dengan ucapan syukur. Hendaklah kata-katamu penuh dengan pujian. Hendaklah kata-katamu penuh dengan apa? Pujian satu sama lain. Anak-anak yang UTS-nya dapat jelek. Jangan bilang, kok bisa ya temanku ini UTS-nya dapat bagus. Padahal aku itu lebih pintar. Bahasa Ibraninya itu lebih jongming. Lebih keren lah bahasa Mandarin. Ya, seperti itu lebih keren. Kenapa kok bisa ya? Mulai sekarang kamu harus tahu perjanjian berkat. Katakan yang baik-baik. Hebat ya. Temanku itu ya gak belajar bisa dapat 90. Keren loh. Dahsyat ya Tuhan. Tapi kalimatnya dengan nada yang baik. Bukan dengan nada nyindir. Hebatnya ya. Temanku itu ya. Tuhan tahu maksud hatimu. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Kita mau hidup dalam perjanjian berkat. Kamu punya teman spesial kagak dilarang. Punya pacar kagak dilarang. Tapi pacaran yang kudus dong. Bagaimana pacaran yang kudus? Ya, kamu makan jenang kudus, makan tempe kudus, makan apa lagi? Makan jajanan yang dari kota kudus. Maka kamu pacaranmu akan kudus. Ya enggak gitu kali. Pacaran yang kudus. Sebelum janur kuning melengkung. Don't touch me or I kill you. Ya kan? Kalau kamu mau mencium, enggak apa-apa. Saya akan bawa staples kudus. Jepret. Gitu ya. Kalau kamu mau melirik-lirik yang aneh-aneh, culekan kudus. Cerat gitu ya seperti itu. Supaya apa? Supaya kapok. Tidak ada yang larang kamu pacaran. Amin. Tidak ada yang larang kamu teman spesial. Tapi sebelum menikah, tidak boleh menikmati berkat-berkat yang bukan datangnya dari Tuhan. Tidak ada ciuman kudus. Tidak ada ciuman 5 detik. Tidak ada yang namanya mandang-mandangan 10 detik. Tidak ada rangkul-rangkulan, peluk cium yang kudus itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali dengan lawan jenis loh maksud saya.
Tapi dengan sesama jenis juga mengerikan. Hari-hari ini LGBT di mana-mana. Kamu lihat cowok-cowok yang terlibat LGBT. Dia nggak senang pelukan dengan lawan jenis. Dia senang pelukannya dengan sesama jenis. Udin, Usro. Kamu lihat di mall-mall sekarang. Ada orang yang menawarkan barang-barang pria yang begitu kemayu. Pakai lipstik. Tuhan Yesus mencintai dia. Iya, Yesus mencintai dia apa adanya. Tapi entah bagaimana saya lebih baik menghadapi 1000 setan daripada satu orang itu gitu ya. Apalagi ditawarin. Pak, gak beli handphone dengan gayanya yang kemayu gini. Aduh, Tuhan Yesus, darah saya berdesir ingin menghardik roh jahat yang ada di dalamnya. Lu serius, ngeri. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama, kalau kamu mau berjalan di dalam perjanjian berkat, ikuti perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada Tuhan lain. Deposito, gak boleh ada. Amin. Yang kedua, yang gak boleh ada selain deposito apa? Menggantungkan kepercayaan kita kepada emas, kepada simpanan, kepada orang tua, kepada anak-anak. Perlindungan kita hanya di dalam tangan Yesus Kristus. Selesai. Yang kedua, mau berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan. Berkati orang lain dong. Sebab apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu naburnya gosip, bicarain orang, sumpah serampah, kepingin hidupmu penuh kemenangan, gak masuk akal. Neraka itu nyata loh. Saya punya teman SMP meninggal dunia karena kecelakaan. Pada saat yang tidak diduga, di pinggir jalan dicium truk. Kita nggak tahu nasib hidup kita. Orang yang di Palu, yang tadinya retreat, berpesta pora, tiba-tiba tanah bergolak dan orang yang di retreat itu mati semua. Jangan tersenyum karena engkau masih muda. Tapi jangan tertawa karena kamu sudah tua. Karena potensi resikonya lebih besar yang tua daripada yang muda. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mau berjalan di dalam perjanjian berkat. Jangan suka mengumpat. Jangan suka gosipin orang. Jangan suka membicarakan orang lain. Sebab apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Hukum tabur tuai ada. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan dibawa ke tata pengadilan Allah Bapa. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua pembicaraan kita. Semua ucapan kita. Orang yang berkata teriak sesat, dia harus disesah. Orang yang berkata teriak ngawur, dia harus disesah. Karena firman Tuhan tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Siapa yang tidak pernah bersalah di tempat ini? Oh, saya banyak salahnya. Saya banyak dosanya, saya banyak salahnya. Tapi kita yang banyak salahnya juga selalu melihat orang lain lebih salah daripada kita. Itu sebenarnya bukan ciri anak Tuhan, tapi ciri anak hantu. Ada teman, serius, demam berdarah loh, cuma digigit nyamuk, cuma dicium nyamuk. Biasanya tanda-tanda demam berdarah itu 3 hari kan. Demam naik tuh turun. Ini 1 hari meninggal dunia. Katanya teman saya itu silent DB. Tentunya bukan teman saya yang meninggal bilang, oh itu silent DB, bukan teman yang lain. Tidak ada yang tahu usia manusia. Kamu makan bakso, keselak sendok, meninggal dunia. Kamu makan sambal, kamu keselak tempatnya sambal, itu juga bisa meninggal dunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mau dalam perjanjian berkat lebih banyak mengutarakan kata-kata berkat daripada kata-kata penghakiman dan kutuk. Sebab orang yang mengutuk itu akan berbalik kepada dirinya. Ia suka membicarakan keluarga lain, dia akan dibicarakan oleh orang lain. Itu sudah hukum. Tapi apa yang manis, apa yang disebut kebajikan, apa yang kamu patut dengar, apa yang disebut dengan kebaikan, pikirkan semuanya itu.
Gak usah lihat dengan penilaian orang lain. Orang lain tuh menilai kayak gini. Kamu punya mobil mewah, kamu diberkati Tuhan, itu pasti Tuhan suka juga. Gak pernah baca Alkitab. Satu janda tua dan satu adalah orang Farisi. Dia memberikan persembahan di rumah Tuhan. Murid-muridnya berkata, wih gile. Lihat itu Tuhan Yesus, orang Farisi kalau kasih persembahan. Emas 5 kilo ditenteng Tuhan. Dan itu enteng rasanya Tuhan. Oh sungguh dia mencintai dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sesungguhnya apa yang diberikan janda miskin itu jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh orang kaya itu. Loh kenapa Tuhan? Cara pandang Tuhan beda. Ada seorang hamba Tuhan. Tidak mesti ya, tidak mesti. Di hadapan tata pengadilan Allah Bapa kelak. Hamba Tuhan yang punya jemaat 70.000 orang. Menghadapi Tuhan. Tuhan, lihat jemaatku Tuhan. Kemerunyuk Tuhan. Keren Tuhan. Lihat buah yang kuberikan padamu Tuhan. Lihat buah yang kuberikan padamu. Murid-muridnya di belakang bersorak-sorai. Yesus berikan mahkota untuk gembala sidang ini Tuhan. Lalu ada satu gembala gak punya apa-apa, gak punya duit. Hidupnya dari desa ke desa. Tapi hatinya sangat cinta Tuhan. Dia gak punya banyak jemaat, paling cuma 10 jemaat, paling cuma 12 kisah para rasul. Tapi mungkin di hadapan tata pengadilan Allah Bapa Tuhan berkata, sesungguhnya hamba Tuhan yang gak punya apa-apa ini jauh lebih layak menerima mahkota. Dan mungkin hamba Tuhan yang punya 70.000 orang, Tuhan berkata, siapa kamu gak kenal? Loh Tuhan, aku sering berinteraksi, aku sering berkata, aku dapat dari Tuhan. Kamu dapat-dapatan sendiri. Aku tidak pernah berbicara kepada kamu. Kamu berbicara cuma dari imajinatifmu sendiri. Oleh karena itu pergilah ke surga imajinatifmu. Jangan ke surga yang kekal ini. Hati-hatilah. Tuhan melihat hati. Mau berjanji dalam perjanjian berkat? Berkati orang lain. Berkat itu akan berbalik kepadamu. Hukum tabur tuai itu nyata. Hukum tabur tuai itu ada dan tidak terbantahkan lagi. Belajar memberkati anaknya orang lain, kenapa sih? Contoh, ada reunian keluarga. Kita itu bisa panas loh. Cik, kamu tahu ya? Anakku itu paling ganteng sedunia. Mirip aku ya Cik ya. Yang memangnya panas tiba-tiba. Gak ganteng-ganteng amat kok. Elek gitu loh. Loh kenapa sih? Bilang aja, iya Cik memang ganteng. Dahsyat, berkati, keren kamu. Bisa melahirkan anak seperti itu. Tapi kebanyakan orang gak seperti itu. Kebanyakan orang itu malah kepingin menghancurkan. Lalu kita kepingin diberkati. Hello. Gak bisa seperti itu. Mari kita buka firman Tuhan kembali. Kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai sepatutnya orang-orang kudus. Dulu saya memperingatkan seorang teman, sebenarnya bukan teman sih, gak terlalu dekat. Dia juga suka jualan Rolexan. Tahu Rolex? Itu jam asli kan? Tapi dia jual KW. Tahu KW? Kualitas nomor 1. Itu udah lama sekali. Dia berkata, ini asli. Waktu itu zaman belum ada internet dan yang lain-lain. Dia menawarkan dengan harga yang berlebih-lebihan. Saya cuma bilang, itu asli. Katanya koko saya, kalau asli itu harganya segini. Oh iya, ini ngambilnya dari kapal. Dari kapal kok bisa harga segitu ya. Tapi ternyata memang itu palsu dan dia tahu itu palsu. Dia menjual.
Kebetulan saya tahu, saya mengingatkan, jangan jualan kayak gitu lagi. Nggak deket sih, nggak deket. Tapi dia tertawa. Mungkin dia diberkati. Tapi taburan dia akan tuai. Bukan sebulan kemudian, bukan 2 bulan kemudian, 30 tahun kemudian dia menuai. Mengapa dia menuai? Karena dia menuai sesuatu yang sangat-sangat buruk. Apa yang dia peroleh dengan cara yang tidak benar, itu dirampas kembali oleh setan. Tidak ada orang yang berjalan di dalam hal yang tidak benar diberkati itu untuk selama-lamanya. Tidak ada. Iblis akan menuntut ganti lebih besar lagi. Walaupun uangmu kamu gunakan, kamu persembahkan di rumah Tuhan, tidak akan menghilangkan kejahatanmu. Karena kamu tahu, karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu tahu berbuat yang baik, kamu tidak melakukan yang kamu berbuat dosa. Jangan menabur yang tidak baik. Kamu mungkin bisa tertawa sekarang. Tetapi kamu mungkin akan menuainya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Oleh karena itu kita belajar mau dimurnikan. Tidak ada yang sempurna. Saya dulu juga sering salah. Tidak ada yang sempurna. Dimurnikan selalu. Diingetin Tuhan. Dimurnikan selalu. Tuhan suka hati yang seperti itu. Minta Tuhan hati yang rela. Aku rela Tuhan. Kamu bentuk Tuhan, aku rela. Kalau kamu punya hati yang rela, Tuhan akan berkata kepada angin utara, akan berkata pada angin selatan, timur, barat, laut, dan yang lainnya. Berkati anak ini. Sebab apa? Sebab dia memiliki hati yang rela. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan tidak mesti kekayaan. Kesehatan. Saya pernah menemui seorang yang tua, sudah 70-80 tahun. Giginya utuh, tidak palsu sama sekali. Siapa yang sekarang umur 20-an giginya sudah berlubang-lubang, angkat tangan. Siapa yang umur 30-an giginya sudah hilang semua, angkat tangan. Siapa yang baru umur 40-an giginya sudah penuh dengan pasak. Pasak 1, pasak 2. Loh itu berkat loh. Gigi yang sehat itu berkat loh. Siapa yang usia baru 30, kakinya, dengkulnya, bahasa aslinya, itu ndak kuat. Manjat gunung nggak bisa. Jalan kaki capek. Semua capek. Oh, berkat Tuhan bisa kesehatan. Ndak mesti uang. Buat apa banyak uang? Setiap minggu masuk ICU. Tapi fasilitas VVIP, saya ndak pernah mau. Masuk rumah sakit fasilitas VVIP tiap minggu. Siapa yang punya asuransi di tempat ini? Angkat tangan. Loh, jujur, angkat tangan. Ini tidak membicarakan asuransi. Siapa yang punya asuransi di tempat ini dan dengan kerinduan, kapan ya tak pakai asuransiku? Pengen sekali-sekali tidur di rumah VVIP dengan infus terbaik. Asuransimu mungkin terbaik, produk yang terbaik, kelas 1, dilayani suster-suster yang terbaik, sampai infusmu pun dikasih pita sebagai penghargaan atas mahalnya asuransimu itu, ya kan? Sampai bantalmu diganti bantal Winnie the Pooh, gitu ya, seperti itu. Terus sampai spraymu dikasih spray frozen atau spray apapun. Kamu bangga dengan semuanya itu, tapi tidak ada seorang pun yang meminta untuk memakainya, amin, walaupun cuma sehari 2 hari saja. Karena apa? Karena kesehatan itu begitu bernilai. Pemeliharaan Tuhan itu lewat kesehatan, lewat kehidupanmu. Ada orang yang menikah, itu berkat Tuhan loh pernikahan, amin. Tidak menikah juga berkat Tuhan. Kita nggak tahu hari esok. Saya pernah melihat orang menikah, punya 7 anak, dan 7-7-nya tidak pernah mencintai orang tuanya. Orang tuanya berjalan kaki, terlantar, terlunta-lunta. Dan orang tuanya cuma berkata,
Kalau waktu bisa diulang, lebih baik aku tidak menikah. Oh, terlambat. Kamu pikir ini, dunia ini, Avenger bisa punya mesin waktu kembali? Tidak bisa. Oleh karena itu, hari-hari ini Galatia katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu-waktumu dengan baik. Hari ini Tuhan kasih rema kuat. Jemaat ini harus berjalan di dalam perjanjian berkat. Aku cuma minta, jangan ada Tuhan yang lain di hadapan mereka. Aku, Yesus, tiada lawan. Yang kedua, jaga ucapan dari bibir yang menipu. Semua orang berbuat dosa, amin. Amin. Semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Kasih karunia Tuhan membuat kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu belajar dari kesalahan. Tuhan tidak bangga dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tuhan bangga dengan orang yang pernah berbuat dosa tapi bisa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dimurnikan selalu. Dan yang ketiga, jelas dikatakan di sini di dalam Efesus, hiduplah dalam kasih. Bahasa roh lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan. Dahulu saya pernah usaha di bidang elektronik. Ada satu orang, entah gimana Tuhan tergerak saya tergerak sama dia. Waktu itu kekurangan uangnya cukup banyak sih. Dan saya berikan satu piece. Udahlah gak usah, ambil saja. Karena saya tahu kondisi perekonomiannya tidak baik. Apa yang terjadi? Bulan yang lalu dia ingat saya. Dan dia memberikan sebuah kejutan yang tidak perlu saya ceritakan karena dia tidak mau saya menceritakannya. Saya sudah lupa. Orang itu tidak pernah lupa dengan kebaikan. Kasih salam kiri kanan. Kalau kita berbuat kebaikan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Oh, dahsyat. Ketika dia berkata, masih kenal saya. Saya ini orangnya sok kenal, sok dekat. Iya, siapa ya? Saya pelupa nama. Tapi dia cerita panjang kali lebar, kali tinggi. Dan saya menangis. Padahal gak nginget loh Tuhan. Oleh karena itu ketika berbuat kebaikan jangan diingat-ingat. Kamu tahu nggak? SMP aku pinjemin kamu tip X. Berapa lembar yang kamu buat tip X? Kamu tahu nggak? Kamu waktu itu pinjem sama aku. Pinjem apa? Pinjem uang untuk bemo. Nggak kembali-kembali. Aku udah baik toh. Kebaikan yang diceritakan adalah kejahatan yang tersembunyi. Oh iya. Kebaikan yang diceritakan itu ketidakbaikan. Kalau buat kebaikan, tangan kananmu memberkati tangan kirimu. Disimpan erat-erat. Tidak usah bilang apa. Oh, aku sudah baik sama kamu. Tidak usah. Kebaikan yang diceritakan tidak akan pernah bisa menjadikan dampak. Sombong iya. Aku baik loh. Anak yang engkau itu, kamu tahu. 7-7-nya saya sekolahkan. Dahsyat enggak? Wih, dahsyat. Di mana kamu sekolahkan? Saya bantu ambil brosur sekolah. Loh kamu bayarin? Enggak, saya ambilkan saja brosurnya. Oh gitu aja bangga setengah mati. Dan jadi sombong. Berapa orang yang angkuhnya minta ampun? Kalau bukan aku. Saya khawatir besok dipanggil Tuhannya. Iya enggak? Enggak boleh angkuh. Keangkuhan itu bukan ciri anak Tuhan. Kasih. Luar biasa Tuhan kita. Semakin dewasa, semakin merunduk. Seperti padi. Orang yang berisi, dekat sama Tuhan, ada cirinya. Semakin merunduk, semakin humble. Melihat satu perkara, dua perkara kejadian itu dengan kepala dingin, dengan hati nurani yang murni. Oh, ini toh kejadiannya. Nggak langsung tipikal bensin. Lihat sesuatu langsung. Lihat sesuatu langsung.
Orang seperti ini gak akan tenang hidupnya. Dulu saya tipikal seperti itu SMP-nya. Dengar apa dikit langsung, dengar apa dikit, telinganya langsung merah. Ya kan, hidungnya langsung panjang. Kepingin membalas. Tapi saya ingat, ketika saya saat teduh, Tuhan berkata, Daniel, kamu padi atau semak belukar. Maksudnya Tuhan, aku manusia. Tapi Tuhan berkata, kamu padi atau semak belukar? Aku enggak tahu Tuhan, Engkau yang tahu hatiku. Ada orang yang semakin bertambah usia bukan jadi padi, tapi semak duri. Orang yang di dekatnya, aduh. Bukan tambah dewasa. Tidak pernah ada ayatnya semak berduri dituai oleh Tuhan. Ada ayatnya, aku menuai semak berduri. Tuhan menuai gandum. Bangun ada lagu sekolah apa? Bangun pagi hari, tabur bibit cinta, bangun tengah hari sampai malam gelap. Dulu lagu itu saya gunakan untuk mengejar cinta seseorang. Bangun pagi hari, tabur bibit cinta gitu ya. Saya nggak ngerti maknanya itu. Tapi yang ada cinta-cinta ya seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kenakan kasih di antara semuanya itu. Saya percaya kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, coba lihat seminggu ini, firman Tuhan akan berbuah. Hidupmu akan dipelihara Tuhan. Ada orang yang sharing sama saya, Pak, saya sakit, saya terikat. Gampang kok menyembuhkan orang yang terikat itu. Saya cuma berdoa, dalam nama Yesus. Di tengkuknya keluar, linting. Apa? Sebuah benda. Dia terbebas. Mudah kok. Tetapi menjaganya itu tidak mudah. Kenakan kasih di antara semuanya itu. Siapa yang mau hidupmu punya kemenangan? Angkat tangan, lambai-lambaikan tangan. Kasih salam kiri kanan. Hidupku punya kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan. Sederhana aja hari ini. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama.